Halo, apa kabar teman-teman? Balik lagi di Belajar Bareng Agi Encil. Kali ini kita akan membahas tentang cara menulis esai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah tertentu melalui sudut pandang penulisnya. Esai yang ditulis haruslah logis dan mudah dimengerti, serta didukung oleh fakta dan opini dari penulisnya. Esai telah dipopulerkan sejak tahun 1500-an oleh seorang filsuf berkebangsaan Prancis, Montaigne. Di Indonesia, esai pertama kali diperkenalkan oleh H.B. Jazin, seorang penulis dan kritikus sastra serta redaktur Balai Pustaka. Esai dianggap penting karena berguna dalam melatih kemampuan menulis. Selain itu, esai dianggap dapat membantu individu untuk berpikir kritis, kreatif, dan terstruktur. Esai terdiri atas 3 struktur, yaitu yang pertama pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, kamu dapat menuliskan secara umum ide atau gagasan yang dibahas. Pada bagian ini, kamu bisa mengutarakan pemikiran-pemikiran kamu yang akan menjawab pertanyaan permasalahan yang muncul. Yang kedua, badan esai. Pada bagian badan esai, kamu dapat mengemukakan penjelasan dari pokok pikiran yang telah diutarakan pada bagian pendahuluan. Pada bagian ini, kamu dapat menuliskan argumentasi atau opini mengenai permasalahan yang kamu bahas. Kamu juga bisa menuliskan bukti-bukti yang bisa mendukung kebenaran dari argumentasi yang kamu kemukakan. Yang ketiga, kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, kamu bisa merangkum kesimpulan dari ide dan gagasan kamu. Kamu juga dapat mencantumkan rangkuman, kata kunci, dan ringkasan argumentasi yang menjadi jawaban dari permasalahan atau topik yang dibahas. Kamu juga bisa menjabarkan alasan atau hambatan yang ditemukan untuk sampai pada jawaban atau kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Lalu, bagaimana cara agar dapat menulis esai yang menarik? Berikut telah merangkum beberapa tips yang bisa kamu gunakan. Yang pertama, ketahui tujuan menulis esai. Sebelum menulis esai, kamu harus tahu tujuan dari esai tersebut. Hal ini penting untuk memudahkan kamu dalam menemukan gagasan dan menentukan format yang tepat untuk esai yang kamu tulis. Yang kedua, buatlah kerangka tulis. Kerangka tulis sangat berguna untuk membantu kamu dalam memetakan gagasan-gagasan esai yang kamu tulis. Kerangka esai dapat dibuat dalam bentuk daftar kalimat gagasan singkat atau dapat pula dibuat dalam bentuk diagram. Untuk memudahkan dalam menulis kerangka tulisan, carilah referensi atau sumber-sumber yang dapat mendukung gagasan. Yang ketiga, kembangkan esai sesuai struktur. Setelah kerangka esai dibuat, kamu dapat menulis esai sesuai dengan struktur esai seperti yang telah dijelaskan di atas. Dengan menggunakan struktur esai yang jelas, esai yang kamu tulis akan dapat lebih mudah untuk dipahami pembaca. Setiap paragraf esai terdiri atas 2 bagian, yaitu tesis dan argumentasi. Tesis merupakan gagasan atau kalimat utama dari paragraf, sementara argumentasi merupakan alasan-alasan atau bukti-bukti yang mendukung gagasan atau kalimat. Yang keempat, pastikan setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama mewakili fokus dari argumentasi setiap paragraf, sehingga mengandung informasi yang penting. Nantinya kalimat utama akan diikuti dengan kalimat-kalimat pendukung yang mengembangkan argumentasi. Yang kelima, pilih kosakata yang formal dan objektif.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, esai haruslah ditulis dengan logis dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pilihlah kosakata yang baku. Selain itu, hindarilah penggunaan kata-kata yang subjektif dan memiliki muatan emosional. Misalnya, kosakata yang memiliki penguatan kuat seperti sangat buruk dapat diganti dengan berkualitas rendah. Objektivitas dalam menguraikan ide penting untuk membuka ruang diskusi atau gagasan-gagasan baru lainnya. 6. Gunakan bukti dan contoh yang efektif. Agar kerangka sudut pandang menjadi lebih luas, sebaiknya argumentasi didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Bukti-bukti tersebut dapat dikutip dari pernyataan pakar melalui buku, jurnal, atau artikel lain yang terkait. Argumentasi juga dapat diperkuat dengan menguraikan kasus atau contoh yang terjadi dalam kehidupan nyata. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip pernyataan adalah gaya referensi yang tepat dan konsisten. Yang terakhir yaitu gunakan kata-kata transisi untuk menghubungkan gagasan. Kata transisi akan membuat gagasan-gagasan yang kamu rangkai menjadi lebih berhubungan satu sama lain dan menyeluruh. Misalnya, kata penghubung oleh karena itu dapat digunakan sebagai penanda sebab akibat. Akan tetapi, dan di sisi lain digunakan untuk pernyataan yang bertentangan. Kata transisi juga akan membuat alur gagasan lebih mengalir dan mudah dipahami. Nah, sudah paham kan bagaimana cara menulis esai yang benar? Kalau masih penasaran, kamu bisa menanyakannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 口寄せの術